Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sadaqallahul Azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga sekiranya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang beriman kepadanya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam biani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap penciptaan manusia pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan yang lainnya sebagai bahan untuk survei, sebagai bahan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikeluarkan atau dilahirkan dari perut ibunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Setiap manusia yang dilahirkan dari setiap perut ibunya, maka la ta'lamuna syai'an. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Maka ketika tidak mengetahui apa-apa, ketika ada ujian dan cobaan, pasti itu akan menguji mentalnya, menguji dirinya untuk menjadi manusia yang kuat akan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Akan tetapi dengan ketidaktahuan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut atau ujian tersebut apabila manusia tidak mempunyai ilmu, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 bekal
Bekal ini adalah senantiasa Allah berikan kepada setiap makhluk hidup, terkhusus manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa saja tiga yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada setiap manusia? Yang pertama adalah wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi sebelum memberikan masalah. Dan solusi-solusi ini ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ista'inu, maka di sini adalah jamak. Jamak itu berarti kepada seluruh manusia. Memintalah atau memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Tentu kalau kita menerjemahkan secara terminologi, secara pengertian, bahwa yang namanya sabar berarti sabar, menerima, ikhlas, ridho, selesai. Salat, saya setiap hari melakukan salat. Saya pun ketika ada musibah ataupun ada bencana, saya pun bersabar. Apakah hanya cukup itu saja, sabar dan salat yang dalam pengertian ini? Tentu tidak. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memberikan kepada kita bekal tiga tadi, yaitu as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, dan afidah, itu untuk digunakan dan difungsikan secara maksimal agar kita menelaah dan mentafakuri, juga mentadaburi apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala katakan, bahwa di dalam ini sesungguhnya ketika kita mempunyai bencana, musibah yang melanda diri kita dan keluarga kita ataupun masyarakat kita, kok bisa harus dengan sabar dan salat? Oh, ternyata kandungan di dalam sabar bukan hanya sebatas kita ridho, akan tetapi lebih di dalamnya kita diajarkan terkait dengan pengujian mental yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap manusia dikala mendapatkan musibah, lantas ketika itu biasanya orang-orang tersebut tidak mudah untuk bersabar, bahkan sulit untuk bersabar. Bahkan apabila kita mendapatkan musibah, apakah itu saudara kita meninggal dan lain sebagainya, biasanya kesabaran itu sangat tipis yang kita dapatkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga kita, dan ini biasanya kesabaran itu diuji ketika kita mendapatkan musibah. Wassalam, dan salat. Salat bukan hanya mengajarkan kepada kita tata caranya atau kaifiyatus salat. Ketika kita salat, kita ruku, diajarkan oleh guru-guru kita, nah ruku itu seperti ini, nah sujud itu seperti ini, nah i'tidal itu seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi kita bagaimana di sana? Kita mempelajari dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah agar kita benar-benar bentuk penghambaan kita terhadap Allah, bahwa tidak ada yang wajib kita sembah, tidak ada yang benar-benar bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam mengajarkan kita bahwa salat bukan hanya sembarang rutinitas, akan tetapi salat penuh dengan penghayatan dan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang kita minta pertolongan kepada sesuatu atau perantara apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang terjadi sekarang di Palestina, bagaimana Zionis Israel terus menyerang mereka, akan tetapi orang-orang Gaza, orang-orang Palestina tetap berpegang teguh, bersabar dan bersolat. Solat dan sabar menjadi fondasi utama. Karena itu tauhid mereka, akidah mereka, iman mereka kepada Allah sangatlah kuat.
Padahal kalau kita melihat bahwa penduduk sipil yang ada di mana, di Palestina hanya kurang lebih, atau di Gaza hanya kurang lebih 2 juta orang, tapi setiap hari dibombardir, tapi kenapa tidak kalah? Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaulah mereka orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mereka itu tidak mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu adalah hidup di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan ingat bahwa kita tadi sudah diberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang akan kita lalui. Dan tidak jauh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita dari beberapa poin yang ada dalam ayat 155 di dalam surah Al-Baqarah ini. Apa saja? Walanabluwannakum bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Bisyai'in itu sedikit. Bisyai'in minal khawfi, dari ketakutan. 1, takut. Yang kedua wal ju', yaitu kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan uang, kekurangan harta, kekurangan rumah, harta benda dan lain sebagainya. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, kebanyakan galau dan lain sebagainya, banyak mengeluh dan lain sebagainya. Wal thamarat, dan kekurangan buah-buah. Wa basyyiris sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang kita petik di sini? Yang kita bisa petik di sini adalah yang pertama, Allah akan memberikan ujian kepada siapapun itu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa jadi ketika kita mempunyai istri, lantas istri kita sakit, bisa jadi itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kemampuan kita seperti itu. Tapi bisa jadi kepada tetangga kita justru ekonominya justru terpuruk, tapi istrinya sehat, anak-anaknya sehat, tapi ekonominya terpuruk. Itu adalah ujian yang Allah sesuaikan dengan kemampuan-kemampuan setiap hambarnya. Dan percayalah, ketika kemampuan-kemampuan kita ditopang dengan ilmu yang baik, ilmu wawasan yang luas, maka insya Allah iman kita akan senantiasa teguh. Dan ketika mendapatkan ujian sebesar apapun, bisa kita kecilkan, bahkan bisa kita hilangkan dan bisa kita hadapi. Akan tetapi kalau ternyata kita tidak mempunyai ilmu agama tersebut, tidak mempunyai kesabaran dan keimanan kepada Allah, masalah yang kecil dan sepele saja bisa menjadi masalah besar bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebaikan dunia, maka carilah ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat baik, maka carilah ilmu. Wa man arada rumah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin dunia baik, akhirat baik, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang disampaikan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, juga memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Abi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركنا على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المؤمنين عامة يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.